Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cimsa. Selamat pagi, Cimsa. Hello, hello, Captains, Capsule listeners. This is our second time doing a podcast on Capsule. Well, actually, this is my first time, so izinin buat perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, aku Cahaya Kunfetani. People usually call me Cakun, and I'm part of alumni and senior team. And of course, in here I'm not alone. Here I'm with Kahira yang nemenin aku pada hari ini. Kahira boleh dong perkenalan diri dulu. Oke, hai, halo Captains, Capsule Listeners. Aku Sarah Hira, bisa dipanggil Hira as alumni and senior coordinator. Nah, di podcast kali ini, kita mau ngapain sih, Kak Cakun? Kita bakal ngobrol-ngobrol nih Kak sama salah satu alumni CIMSA FK UIN yang pinter, cantik, baik, dan pastinya keren banget. Wah, jelas dong Kak Cakun, alumni Cimsa Kawin tuh pasti keren, baik, dan pastinya sangat menginspirasi. Ya dong. Oh ya Kak, dokter kakak yang satu ini juga salah satu peraih IPK tertinggi di UIN Jakarta loh. Wah, siapa tuh Kak? Daripada kepo-kepo kita langsung aja nyapa narsum kita, Dokter Amadea atau Dokter Dea ya, biasa dipanggilnya. Sebelumnya aku izin nyapa Dokter Dea terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Halo, Waalaikumsalam semuanya. Iya baik dokter. Gimana dokter kabarnya? Halo, aku Dokter Dea. Alhamdulillah baik. Di masa-masa setelah diangkat sekolahnya menunggu intensif. Iya baik dokter. Jadi gimana nih dok, perasaan setelah penantian panjang preklinik koas dan sumpah dokter akhirnya? Kerasanya masih belum begitu nyata sih ya. Kayak, oh udah di penghujung perjalanan untuk studi dokter umum nih. Sih. Senang lah Iya dok. pastinya. Tapi masih beneran nih udah. Iya, akhirnya ya, dok, setelah penantian panjang. Hmm. Kalau boleh tahu nih dok, sekarang dokter kesibukannya apa setelah kemarin Sumpah Dokter? Kalau akhir-akhir ini sih sebenarnya nggak banyak kesibukannya, masih nunggu ijazahnya keluar sama nyiapin berkas-berkas buat pendaftaran intensif. Itu aja sih. Hmm, Ngejalanin hobi-hobi oke. atau waktu luang yang sebelumnya banyak terpakai untuk belajar mempersiapkan UKMPTB. Uh, Hobi-hobi apa nih dok kalau boleh tahu? Me time, makan dessert-dessert yang manis, yang enak, bengong karena sebelumnya nggak punya waktu bengong, atau baca-baca buku yang selain kedokteran itu recharging. Seru banget dok. Ya, menikmati waktu. Nah, Betul. Kaptens, Dokter Dea ini bagian dari CIMSA FKWIN SH tahun 2018 loh dan beliau itu sebagai member SCOP atau Scopi Age sebagai treasurer. Jadi dokter sebelumnya pernah jadi treasurer di SCOP CIMSA tahun 2018 ya dok. Boleh dong sharing-sharing pengalaman dokter terutama di Scopi Age. Iya, dulu aku treasure di Scopi Edge tahun 2018, 2019. Ya, di Scopi Edge sih aku seneng banget merasakan bahwa apa ya, oh ini my comfort zone, aku suka di situ karena ketemu banyak orang, langsung terjun ke masyarakat, mengedukasi, langsung berbaur dengan berbagai macam isu yang diangkat dalam komunikasi, terutama itu benar-benar bikin aku ngelatih empati, komunikasi buat nanti ketemu pasien-pasien yang secara langsung. Itu meskipun beraktivitas kayak gitu, tapi menurut aku itu recharge my energy. Jadi aku benar-benar merasakan, oh iya ini aku suka, ini yang aku bidang yang aku nyamanin gitu selama di ISKO. Insan. Wah, berarti Skop itu emang comfort zone-nya dokter ya? Iya, aku suka banget di situ. Waktu Iya sih dok. dapat kepilih di ISKO, aku senang banget sih, karena emang pilihan pertama aku di situ.
Wah iya dok, keren-keren. Tapi sebelumnya dokter single agent atau double agent dok saat praktek? Aku dulu single aja, Cimsa doang. Oh, gimana tuh dok? Walaupun single agent, tapi tetap harus menyeimbangkan dengan kuliah di kedokteran itu yang menurut aku juga cukup menyita waktu yang sangat banyak. Gimana tuh dok, manajemen time dari dokter sendiri? Iya, waktu dulu sih karena memikirkan, oh sebenarnya goals aku di kedokteran itu apa sih, kemampuan aku buat memanage semuanya itu seperti apa sih, kuatnya seberapa. Jadi setelah mempertimbangkan banyak hal, aku memutuskan untuk single agent aja dan aku memilih Cimsa karena aku ngerasa, oh iya ini yang bisa bikin aku memperoleh banyak pengalaman yang aku pengen dapatkan dan yang aku nyamani, aku suka. Jadi akhirnya aku memilih hanya single aja dan di tim Satsko. Kalau untuk ngatur waktunya sih kan event-event itu juga nggak terus-terusan sepanjang waktu gitu kan ya. Jadi kalau aku karena anaknya sangat J ya, harus planning, planning, planning gitu. Jadi aku bikin to-do list gitu. Jadi urgensi mana yang harus aku lakukan terlebih dahulu, aku selesaikan terlebih dahulu. Aku jadi nggak nggak keteteran banget lah tahu prioritas. Oke, dok, Hmm. aku jadi kepo nih dok. Dokter ada pengalaman yang tak terlupakan nggak saat menjadi bagian jadi CIMSA dulu? Dan dari Kimsa waktu itu eh, yang aku ada acara event Skopela Kimsa yang memperingati Hari Diabetes. Itu ada acaranya di Monas. Di Monas itu nggak cuma dari Kimsa UNESA aja, tapi dari UI juga ada beberapa fakultas kedokteran Kimsa, fakultas lain juga di Monas. Di Monas itu tahun berapa ya, 2019 kan atau 2018, aku agak lupa. Itu rame banget. Jadi kita kita apa tuh edukasi pakai pamflet-pamflet gitu, nyamperin orang-orang buat ngasih edukasi awareness gimana diabetes. Yang kita tahu kan diabetes ya sangat tinggi di Indonesia. Itu seru sih. Jadi pengalaman yang untuk aku yang introvert juga sebenarnya bisa untuk mendekati orang yang strangers gitu untuk mulai mengedukasi itu dua tantangan yang gak bisa lupakan. Kedengeran seru banget dok. Kayaknya ada rasa-rasa pengen ngelakuin lagi nggak dok? Iya, ketemu banyak orang, ada aktivitas, ketemu teman-teman, dari kelas, kakak kelas, sama dari FKFK lain juga. Ya pastinya ngangenin ya dok. Oh ya dok, aku juga penasaran. Berarti waktu preklinik kan dokter single agent nih. Nah tapi waktu koas dokter ada nggak ikut organisasi gitu? Kalau selama aku koas sih nggak ada ya organisasi tertentu gitu, karena waktu koas aku itu lagi sibuk buat publish jurnal aku ke Malaysian Journal of Medicine and Health Science, jadi kayak agak keteteran juga sama koasnya. Oh iya dokter, sebelumnya kita sempat nemu dan baca sekilas terkait jurnal dokter yang dipublish di Iman ya dok ya namanya. Iya, yang awal tuh Iman, tapi yang publishernya itu dari Malaysia, Malaysian Journal of Medicine sama Health Science. Iya dok, jujur aku emes sih kayak wah keren banget sampai bisa publish. Maksudnya saat itu kan dokter berarti sedang koas dan pasti lagi sibuk-sibuknya. Boleh dong dok diceritain itu gimana perjalanan sampai akhirnya bisa nge-publish jurnal. Iya sih, itu agak menantang juga buat membagi waktu dan yang lain-lainnya. Awalnya itu dari skripsi aku sama pembimbing aku itu memang ada kayak penelitian internasional gitu kan dari beberapa negara. Kalau Indonesia yang ambil adalah pembimbing aku. Nah, dari skripsi itu kayaknya baru seminggu aku sidang skripsi. Kebetulan waktu itu online karena awal pandemi kan ya, 2020.
terus sama pembimbing aku tuh menyarankan sama dia, kamu mau nggak ikut iman yang kedua gitu kan. Itu agak, aduh gimana nih, baru seminggu kan ya itu. Terus minggu depan atau 10 hari setelah itu tuh udah presentasi imannya, sementara aku belum bikin PPT-nya dan bikin submit abstraknya gitu-gitu kan, itu belum. Jadi kayak, oh ya udahlah, tapi sama dokter dan teman aku didorong, ya udah nggak apa-apa, bisa bisa gitu. Waktu itu aku langsung kayaknya bikin PPT-nya 2 hari apa malam gitu, latihannya panjang malam gitu. Alhamdulillah waktu teman itu dapat oral presentation dari mahasiswa. Ya, terus setelah dari iman itu kayaknya setahunan deh, tahunan itu dokter pembimbing aku, dokter gigi Laifa Anissa Endarmin PhD, sekarang jadi wadah kemahasiswaan, itu bilang, ini ada bisa mau submit nggak ke Malaysian Journal of Medicine sama Health Science itu. Akhirnya ya aku coba submit itu, prosesnya agak lama deh, kayaknya 1 sampai 2 tahun. Pas awal-awal sih masih ketolong karena kelasnya masih online kan, aku dulu awal tuh, jadi ya itulah, alhamdulillah ada kesempatan. Wah, keren banget sih, Dok. Tapi sebelumnya aku juga skripsi sama Dokter Laifa. Bagus, bagus. Cuman iya kayak disuruh buat apa publish. Kan aku tentang ini, Dok. Apa tentang MCBI, tentang DNA, Apa? tentang DNA. Oke. Iya, jadi disuruh publish juga, cuman gak tahu deh. Gak apa-apa, ambil aja peluang itu, kapan lagi ya peluang yang kedua. Pasti bisa kok dijalaninnya. Yang penting yakin dulu. Kan ya namanya Mm-mm. masa depan tuh gak ada yang bisa memastikan kan ya. Tapi kita harus bisa overcome rasa fear atau ketakutan itu biar bisa berkembang. Amin. Oke, baik, Dokter. Terima kasih, Dokter Amin, Dea. Tapi amin. aku sangat amazed dengan kayak dengan kesibukan dokter, terus bisa publish jurnal. Kalau di total berarti berapa lama dok? Maksudnya sampai bisa publish dari awal banget. Kalau skripsinya itu sendiri kan kayaknya 1 tahun setengah deh buat sampai aku sidang. Terus kalau iman tuh langsung setelah aku sidang skripsi, terus dari yang mulai nge-submit abstraknya ke Malaysian itu kayaknya 1,5 tahun ya, atau sampai 2 tahun, 1 sampai 2 tahun gitu, sampai akhirnya dipublish. Emang agak panjang sih prosesnya. Oke, berarti boleh banget buat teman-teman Kaptens yang mau publish jurnal, boleh diambil inspirasinya. Oh ya dok, sebelumnya izin selamat ya dok, karena telah meraih IPK tertinggi saat menjalani program profesi. Maka dari itu kita pengen tahu nih dok, gimana cara dapat IPK tinggi pada saat itu dengan time manajemennya. Iya, terima kasih sebelumnya atas ucapannya. Sejujurnya aku dari preklinik dan koas tuh, apalagi koas ya, aku nggak pernah menargetkan, iya aku pengen lah jadi nomor satu yang tertinggi gitu, nggak pernah. Malah yang pas yudisium yang profesi ini, yang ini yang mau sumpah dokter, itu aku benar-benar nggak tahu kalau nomor satu. Kalau yang preklinik kan aku udah tahu duluan tuh, udah kayak kasih duluan. Pas yang profesi ini tuh aku taunya ya pas hari H yudisium disebut tuh. Jadi ya itu rasanya kaget dan bersyukur sih, karena sebelumnya nggak ada target apapun. Kalau untuk cara mendapatkan IPK tertinggi nih ya, sebenarnya nggak ada something special untuk bisa kayak mendapatkan IPK tertinggi. Karena menurut aku yang pertama, kalau di FK itu ya, dari pengalaman belajar aku, jangan orientasi belajar itu ke nilai, kayak ngejar-ngejar nilai. Karena justru semakin dikejar itu akan semakin gak dapat, kamu akan capek sendiri.
Karena pas awal aku masuk FK masih semester 1 itu masih bawaan anak SMA kali ya. Jadi masih, ih kok nilainya temen aku bisa tinggi banget sih, kok aku kok gak bisa gitu. Kok nilai aku segini, kok nilai aku segitu. Tapi setelah itu aku sadar bahwa mau masuk semester 2 tuh, aku nggak bisa nih kalau masih kayak gini di FK gitu. Ya udahlah, yang penting aku tuh belajar apa kebutuhan ilmu aku sendiri gitu loh. Jadi misalnya aku pengen tahu tentang A, B, C, D. Ya udah aku baca aja. Contohnya juga misalnya waktu DK diskusi kelompok itu dapat learning issue. Nah, itu dia disuruhnya mungkin sampai tahunnya sampai D gitu ya. Cuma ketika aku baca nih, aku cari tahu jawaban dari learning issue itu ternyata dari D itu nyambung ke E, F, G gitu kan. Ya udah aku baca aja gitu karena sambungannya apa. Even mungkin itu nggak akan berimpact atau berdampak secara langsung setelah DK atau buat eh, saat itu, tapi menurut aku percaya bahwa itu bakal jadi bekal aku lebih, kayak nggak salah buat tahu lebih. Jadi jangan membatasi kayak kebutuhan ilmu itu sendiri, terus berusaha untuk terus memenuhinya. Ya udah baca aja karena pasti itu akan berdampak kok nanti pas sumatif, oh nyambung, atau enggak nanti nyambung pas sudah blok atau modul selanjutnya tahun keberapa. Dan itu pasti kalau kita serius nih ya belajar atau ngerjain dikta, simpel ngerjain dikta, kalau kita belajarnya serius, nyari tahu, belajar buat sumatifnya serius, meskipun kita gampang lupa gitu ya, aku personally sebenarnya aku gampang lupa anaknya, harus di recall recall terus. Nanti ketika dasarnya kita udah dapet, kita bekalnya udah dapat, critical thinkingnya kita udah terbiasa, waktu koas ataupun persiapan UKM PPD itu tuh nggak akan seberat itu rasanya. Mungkin lupa itu wajar banget, tapi nge-recall-nya itu nggak sulit gitu loh. Jadi emang dasarnya emang harus selalu berusaha melakukan yang terbaik gitu. Harus sadar kebutuhan ilmu masing-masing. Oh, aku tuh pengen tahu, jadi cari tahu aja, cari tahu sampai dapat. Sadar aja bahwa kalau sebagai mahasiswa kedokteran ya, learner itu ya belajar itu tanggung jawab kita. Kita nggak belajar cuma buat pass the test, sumatifnya aja. Tapi ya nanti itu ilmu yang jadi pegangan kamu kalau udah ketemu pasien gitu. Itu sih. Terus mungkin jangan pelit ilmu. Itu juga menurut aku. Karena di FK tuh kamu nggak bisa, kita nggak bisa buat individualisme banget. Itu tuh kita nggak bisa. Kita pasti butuh teman buat belajar. Ada kalanya kita tuh capek, jadi kita butuh teman yang ngasih tahu, oh ya ini tuh kayak gini loh, kurangnya tuh di sini loh. Ada hal-hal yang mungkin ke skip nggak kita pelajari atau nggak sanggup kita pelajari. Ada teman lain yang lebih paham, kita bisa dapat ilmu dari dia, kita bisa sharing ke dia. Dengan kita sharing ke teman itu ya, itu kita bisa ngebantu nge-recall dan mempertajam ingatan kita, menurut aku sih gitu. Dan eh, apa ya, kalau aku tuh sejujurnya punya amalan gitu ya, Masya yang Allah. dulu tuh aku juga baru sadar gitu. Dulu sampai guru BK aku waktu SMA tuh kayak, kamu amalannya apa kok bisa keterima SNMPTN gitu ke FKUIN Jakarta yang notabene gak ada alumni di sana gitu. Aku yang pertama tuh. Jadi dari aku SMA sampai alhamdulillah sekarang, sampai sebelum aku ke KMPPD kemarin, aku tuh selalu tiap mau ujian ngechatin orang tua, nenek, om, tante, sepupu aku, semua grup keluarga, teman-teman dekat aku, baik teman dekat SMP, SMA, ataupun teman-teman dekat FK. Itu aku minta doa, ya tolong doain, aku mau ujian. Setiap mau ujian blok, sampai yang terakhir yang mau UKM PPD itu, semua teman seangkatan aku yang mau sumpah bareng itu aku chat. Kayaknya ada itu dalam semalam ratusan minta doa. Karena kita nggak tahu amalan dan doa dari mana atau dari siapa yang bisa nolong kita waktu kesulitan gitu. Jadi meskipun aku mungkin ngerasanya nggak yakin atau nggak bisa, ya who knows dari mana bantuan itu ada yang nolong kita gitu. Mungkin bisa diterapkan juga, semoga bermanfaat.
Betul, Bener betul, dok. dok. Betul. Nah nih Pasti. teman-teman kapsul listener, banyak banget tadi yang di-mention sama dokter Dea. Pertama itu kita jangan orientasi ke nilai ya dok, karena Ya, ujung-ujungnya bikin kita pressure nggak sih dok? Kayak ngejarnya nilai, malah belajar kita jadi nggak chill, pasti kayak ke pressure sama kita mau dapat nilai besar. Terus jangan membatasi kebutuhan sendiri, bener tuh dok. Kayak kayaknya kebanyakan problem dari anak-anak FK eh, patokannya sama learning issue yang dia dapat nih dok. Kurang suka, bukan kurang suka, mungkin kurang mendalami karena waktu yang kurang juga kali ya dok gitu. Dan jangan lupa buat minta doa, tapi benar sih dok, kayak doa orang tua atau doa siapapun itu yang kita nggak tahu dijabah itu bisa menjadi penolong di setiap ujian ataupun apapun. Oke dokter, back to kehidupan di kelas nih dok, kan eh, ada banyak stase. Menurut dokter nih stase yang paling mudah dan yang paling sulit itu stase apa dok? paling mudah apa ya? Paling mudah, paling mudah mungkin aku mata ya karena stase awal gitu. Alhamdulillah aku dapetnya di Bekasi. Itu jadi aku mungkin masih enjoy dan semangat-semangatnya kali ya. Makanya juga dari teman-temannya juga baik-baik. Jadi itu mungkin yang aku bisa enjoy dan menurut aku lumayan mudah. Kalau yang Kalau paling sulit, apa ya yang sulit? susah apa dok? Sulitnya tuh ada beda-beda sih. Kalau sulit yang fisik banget dan ilmu yang capek, drain energi banget tuh aku sejujurnya bedah. Karena aku dapet bedah, bedah apa tuh? Bedah offline pertama, angkatan pertama setelah pandemi di Fatmawati. Jadi itu agak berat banget. Aku bisa, Langsung Fatmawati ya dok. iya, aku itu 60 jam aktivitas, itu rekor sih, 60 jam aktivitas aku cuma tidur 5 jam apa ya? Bener-bener, Masya Allah lah. Dah. Ya, tapi kalau yang harus menguras energi otak gitu ya, pikiran sih aku menurut aku saraf. Saraf. Tapi Kenapa saraf tuh tuh, dok? ya karena yang melajari saraf tuh kan perlu kesadaran penuh gitu ya. Kayak mikir, oh ya ini jarasnya kayak gini, bakal kayak gini. Kebetulan kodarullah tuh aku dapat kasusnya tuh yang aneh-aneh, yang unik-unik gitu kan. Jadi kayak belajarnya harus ekstra dan ya, tapi seru kok. Em, boleh dong dok tips and tricksnya buat menjalani semua stase selama koas. Kalau koas itu sebenarnya ya lebih ditekankan pada uh, how to maintain our energy karena kan seharian itu kita ketemu pasien banyak ya. Terus belum lagi tugas-tugasnya. Jadi koas tuh tidak terlepas dari tugas-tugas. Ada preskas, diskusi topik, ada referat. Jadi tetap ada ujiannya juga ujian pasien, ujian tulis, post dan lain sebagainya. Jadi energi kita mungkin udah banyak terkuras seharian itu, tapi tetap punya tanggungan buat ngerjain tugas dan belajar. Tipsnya jalanin aja, jaga kesehatan. Jalan. Terus yang fokus tuh yang paling penting adalah operan tiap stasenya gitu loh. Kan tiap stase itu punya budaya masing-masing, apa yang harus lebih diperhatikan, apa itu penting banget. Jadi operan kita dapat operan dan ngoperin ke teman yang selanjutnya itu harus baik dan benar, jangan ditutup-tutupin, jangan dikurang-kurangin kan kasihan nanti yang selanjutnya kalau misalnya ya, kurang informasinya. Dengan kita ngasih info yang lengkap, yang membantu itu nggak akan merugikan kita kok gitu. Pasti orang kan seneng ya kalau kita baik ke orang lain, nolong orang pasti dapat balasan tersendiri. Jadi nggak usah takut. Nanti dia nilainya lebih bagus dari aku. Gitu. Nggak usah. Gitu. Pokoknya nggak usah berorientasi nilai. Karena dengan kita do our best, lillahi ta'ala, nanti datang sendiri kok itu. Nilainya itu pasti ngikutin sama ilmu yang kita cari. Iya, dok. Berarti intinya sharing, kayak saling berbagi, jalanin aja. Yang lain aja lewat kok lewat. Um,
Iya. Pelit Terus aja tadi sih. kan, oh iya dok, bener. Terus kan tadi stase yang paling mudah kan mata, udah tuh dok. Terus paling enjoy lah istilahnya. Terus akhirnya sampai ke yang paling susah tuh yang bedah sampai ke saraf. Nah berarti kan ada beberapa pengalaman yang nggak bisa dilupain ya pas kelas. Boleh dong dok diceritain? Apa ya? Pas koas kalau mungkin yang agak bisa aku lupain ya, salah satunya adalah pertama kali dapat pasien yang nggak bisa aku tolong, nggak berhasil aku tolong. Ya, itu Itu adalah stase apa dok? itu waktu aku stase bedah kebetulan juga, waktu jaga IGD. Itu jadi pasiennya ARES, itu sebenarnya bukan di IGD buat bedah sih, tapi kebetulan aku yang jaga dan diminta bantuan dokter umumnya buat resusitasi. eh Ya itu setelah jam lebih deh buat nge-RJP, nge-CPR itu, tapi kodarullah ya bukan takdir, nggak ketolong itu jam 2 pagi kalau nggak salah. Itu rasanya soulless sih, kayak jiwa aku udah nggak tahu kemana, aku nggak bisa memproses segala emosi yang aku rasakan karena saking sedihnya ya. Meskipun sejak awal aku mau masuk kelas tuh aku kalau ngebayangkan pasien apa ya nanti yang pertama kali aku temuin, pasien apa yang nggak berhasil aku selamatin gitu. Tapi meskipun kita sering terpapar dengan kehilangan juga ya di rumah sakit, orang kan datang dan pergi, tapi tetap ketika itu datang tuh nggak siap gitu. Itu bukan suatu hal yang mudah tuh. Jadi ya setelah itu kayaknya aku sedih berapa lama gitu, sedih berapa lama ya, ya gitulah. Tapi ya kan nggak nyalahin diri sendiri atau gimana, ya memang kodarullahnya seperti itu. Karena waktu itu benar-benar keluarganya pasien tuh udah dengan pakai masker N95 yang tebal banget itu double udah RJP sejam lebih sama teman. Udah akhirnya dokter umumnya eh, menyebutkan waktu kematiannya gitu. Keluarganya udah nangis-nangis histeris, megang-megang tangan aku, narik-narik baju aku sambil ngegelotok gitu kan. Aku sambil berdiri ngatur nafas. Kayak, dok, tolong dok, itu gini, gini, gini. Aku nggak bisa memproses apa-apa. Itu yang nggak pernah aku lupa sih. Kalau udah, Wah, dasar dia jujur pengalamannya nyampe nyampe ke si Cakun, ikut ikut ngerasain Iya dok, kayak gitu. kerasa banget. nggak Langsung apa-apa. kebayang the whole situation. Ya Tapi nanti, berarti mungkin kita bakal terpapar kayak gitu juga ya dok. iya, kan jadi Mau dokter tuh harus bisa ngelatih mental juga buat. Kan bisa nih dari satu pasien itu ya, sedih misalnya kita menyatakan untuk kematiannya mengumumkan itu, tapi setelah itu kita pindah bed ke pasien lainnya, ternyata pasiennya itu ada perkembangan, kita mengumumkan kabar baik mungkin bisa pulang, itu kan switch emotionnya kan begitu cepat deh ya. Itu sih ya mungkin agak tantangan yang kita harus bisa belajar ngatur itu juga, gak baper, empati tapi bukan simpati. dok untuk apa tadi kan kata dokter ada sampai ikut sedihnya berapa hari itu, em, sampai ketemu pasien yang lainnya juga tetap ngerasa kayak gitu nggak dok? Kalau alhamdulillahnya sih kalau ketemu pasien lain itu kan mikirnya, oh ini adalah sebuah hal yang harus aku selesaikan, yang harus aku urus, aku harus pikirkan. Itu ya misalnya keadaan genting, misalnya harus tindakan segera atau gimana sih ya. Alhamdulillah mungkin awalnya nggak tegaan atau gimana gitu ya, bisa ya udah I have to do ini sekarang gitu. Aku harus selesaiin ini, ya udah aku kerjain dulu. Tapi mungkin setelah kalau udah pulang gitu kali ya baru berasa kayak capek banget ya, mentalnya, kayak energinya habis duluan, terus sedih kadang ya agak. Wah, dokter keren banget pengalamannya. Mungkin buat para kapten, staff listener yang denger juga merasakan capek dan shock sama situasi eh, yang tadi dokter ceritain. Nah dok, back to ke kehidupan koas lagi nih dok. Kalau waktu bisa diulang, apa yang ingin dokter perbaiki saat
saat menjalani koas gitu? Apa ya? Apa tuh dok? Apa yang memperbaiki? Kan sebenarnya kalau koas tuh emang indah untuk dikenang, tidak untuk diulang, tapi ya. Iya benar sih benar. Itu benar sih. Ya, ya mungkin sama kalau kehilangan pasien itu sih mungkin kayak eh aku harusnya, aku mungkin harusnya belajar lebih lagi yang kayak kayak gitu. Berarti lebih ke gimana cara nanganin pasiennya ya dok biar bisa Iya, bertahan. ya kalau dimarahin konsulen atau ditegur atau apa kurang mah kayak gitu ya udah jalanin aja nggak usah diambil hati. Hmm. Ada yang nggak dok kayak harapan yang dokter pengen tahu sebelum koas tuh aku harusnya udah tahu ini gitu. Apa ya? eh oh ternyata secapai itu ya. Ternyata Aduh. iya ya Allah sih. Tapi itu, tapi selama ngejalaninnya ya udah jalanin aja. Yang penting kerjain, gak usah mikir terlalu panjang. Jalanin aja yang mungkin, oh ya besok aku harusnya ngapain, udah dipikirin gitu aja sih. Tapi tetap bisa kok kalau tasnya lagi santai, gitu tetap bisa jalan-jalan, bisa healing. Tetap kita tuh juga manusia, jadi tetap harus ingat kebutuhan kita, bukan sebagai dokter, tapi sebagai manusia. Gitu sih. Iya dok, tapi ngebayangin menurut aku preklinik itu udah secapek itu sama waktunya sepenuh itu, tapi mendengar cerita sama pengalaman dokter kayaknya lebih capek ya dok di koas daripada preklinik. Iya, aku kemarin itu baru kayak ngeliat arsip-arsip foto-foto aku gitu kan. Ya dulu pas klinik belajar juga sampai jam 3 mungkin kalau mau soka atau apa gitu kan ya. Lembur, kayak udah deg-degan kayak gini. Kayak, oh ya, kenapa ya dulu aku stres ya? Kayaknya apa ya yang harus aku stresin gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan ya namanya sebuah perjalanan. Kita kan ya kalau capek ya capek ya dirasain sih, itu perasaan yang valid gitu. Dan kalau kelas nggak usah yang dibayangin ini bakal seserem itu atau gimana, pasti bisa kok kita enjoy. Yang penting sama teman sekelasnya tuh solid, kompak, nggak saling ngejatuhin. Terus ya udah tadi do your best aja dalam semuanya. Kalau misalnya ada waktu buat ya tanggungannya itu tugas-tugasnya tetap berusaha dikerjakan sebaik mungkin, karena misalnya kamu bikin PPT gitu ya, tugas reskas lah atau apa ya, kalau mau ngerjain asal pun bisa kan sebenarnya karena mungkin capek atau keterbatasan waktu atau gimana. Tapi ya balik lagi itu nanti tuh manfaatnya bukan buat konsulen kamu yang ngasih nilai kamu tuh, bukan. Itu manfaatnya buat kamu sendiri. Dengan kalau kamu ngerjainnya dengan paham, dengan mungkin standar kamu sendiri gitu kan. Oh iya aku tuh bikin PPT-nya kayak gini dengan aku paham atau isinya apa. Dan nanti pasti ngebantu kok buat ujian paling gampang ya. Itu bakal ngebantu buat ujian pasien kamu atau ujian tulis kamu. Dan itu pasti juga bagian jadi dasar buat bekal kamu nanti lah pas udah jadi dokter. Meskipun aku belum intensif juga ya, tapi menurut aku kayak, oh ya dengan kalau kerjainnya serius pasti beda lah kalau sama yang asal aja. Oh, makasih banget highlightnya dokter buat masukan-masukannya, buat insight-nya kayak harus lebih belajar lagi, terus kayak do your best gitu. Tapi ngomong-ngomong do your best tuh dok kan sebelum semdok kan ada UKM PPD ya dok. Nah itu gimana sih dok belajarnya? Terus aku dengar-dengar ya kan katanya dokter ini ya belajar sampai 14 jam sehari. Itu gimana dok? Aduh, ini berita-berita ya ini. Iya, kalau untuk UKM PPD itu sendiri ya, udah ruloh banget nih. Aku tuh selesai koas pas banget sebulan sebelum ujian UKM PPD-nya. Itu bener-bener selesai itu udah dicepetin ya, aku ujiannya udah minggu ketiga, bukan minggu keempat. Itu
itu nilai aku keluar H-1 yudisium, H-3 penutupan pendaftaran UKM PPD. Itu aku terima kasih untuk dokter-dokter dan teman-temanku yang bantuin aku buat ngejar UKM PPD November kemarin sih. Kalau enggak, aku kayaknya nggak bisa ikut yang November. Dengan, sebenarnya kalau UKM PPD kan menurut aku ya, idealnya itu belajarnya mungkin 2 sampai 3 bulan sebelumnya. Kalau mau santai atau yang nggak ke pressure banget gitulah. Tapi kalau misalnya kayak aku kemarin, ya mau nggak mau karena aku cuma punya waktu sebulan buat nge-review semua materi itu kan, buat CBT-nya dan juga OSCE-nya kan. Jadi ya udah aku kejar, aku kebut itu sehari berapa ya? 2 materi kalau bisa. Terus selalu ngerjain tryout. Kebetulan kan juga ada coaching di kampus. Tryout tuh zaman aku seminggu 2 kali tryout di kampus doang. Ya kayak gitu kan. Jadi ya aku melakukan semaksimal mungkin, aku kerahkan semua energi dan tenagaku. Ya kalau mau jujur ya emang kalau diinget-inget di rata-rata tuh ya 14 jam mungkin ada dalam sehari ya karena cuma punya waktu sebulan itu sih. Jadi aku harus memanfaatkan waktu baik-baiknya. Kalau tips belajarnya adalah kita harus tahu kapan waktu optimal kita dalam belajar. Sama kapan waktu yang aduh ini udah capek nih mau gimana pun aku nggak bisa masuk ke optimal itu kita harus tahu sih. Kebetulan aku tuh paling nyala kalau habis sholat malam gitu misalnya jam 1 jam 2. Tapi kalau udah habis subuh itu aku udah capek kan aku mungkin ya udah ngeteh atau tidur sebentar. Terus nanti kalau misalnya nggak ada coaching atau weekend gitu aku jam jam 7 lanjut lagi sampai istirahat mungkin ya setengah jam terus jam kalau udah capek banget main HP aja gitu sampai zuhur. Kalau udah habis zuhur itu aku udah nggak nyala itu aku udah ngantuk banget jadi bisa tidur siang atau ya kalau coaching ya udah coaching nanti mulai lagi kalau kuat habis asar terus habis maghrib. Tapi kalau udah jam 9 itu aku udah nggak nyala jadi aku udah istirahat. Jadi yang penting tuh kita harus tahu kapan waktu optimal kita belajar. Nggak apa-apa nggak harus sama-sama teman. Maksudnya ya temen mungkin bisa yang rame-ramean banget. Kita yang penting tahu kita optimalnya kapan nih. Gimana nih caranya belajarnya? Apakah dengan diem, dengerin musik kah, atau harus belajar sama teman-teman? Itu kita yang paling tahu. Jadi nggak apa-apa misalnya jam nyalanya tuh beda sama teman-teman. Kok teman-teman bisa sih belajar sampai jam 12 malam gitu kan? Ya karena nyalanya mereka jam segitu kan. Mungkin kita jam tidur, tapi kan kita bisa bangun lebih pagi buat belajar. Ya, kayak gitu sih. Dan banyak latihan soal. Kalau aku tuh minimal banget sih sebenarnya aku kalau belajarnya. Kalau ngerjain tryout tuh sehari 150 soal. Itu itu dikit banget itu satu satu tryout sekali tryout doang. Itu sebenarnya targetnya ya bisa 2 tryout. Jadi 300 soal sama pembahasannya gitu. Tapi itu ya karena keterbatasan waktu saya jadi biasanya rata-rata sih eh, tryout tuh sehari 150. Tapi kalau ada tryout di kampus ya 300 soal. Dan itu yang penting jangan ke skip aja sehari jangan nggak ada tryoutnya yang latihan soal meskipun nih belum siap aku belum baca waktu itu materi objin atau apa jadi aku tuh benar-benar tryout di kampus di awal itu dengan modal kayaknya 0% gitu ya karena aku belum sempat nge-review apapun jadi ya udah nggak apa-apa dengan kita tetap ikut tryout gitu kan. Jadi tahu oh mungkin kalau bagian objin itu tuh soalnya biasanya keluar tuh tipenya yang seperti ini loh. Jadi pas nanti aku belajar nge-review materinya, mungkin lebih aku tekanin tekanin lagi, aku hafalin lagi di bagian. Jadi kalau kita nggak latihan soal dalam sehari, kalau aku sih gampang lupa ya. Jadi nanti nilai aku selanjutnya pasti bakal turun, turun, turun gitu. Jadi meskipun misalnya hari itu aku belajar OC, tetap aku sempetin buat sehari itu latihan soal. Aku bikin kayak Google Spread gitu, Google Sheet kayak dari setiap sistemnya, dari les aku tuh les dari 3 tempat gitu karena biar bervariasi bareng sama teman-teman. Jadi, oh ini soal pendalaman atau podcast di sebelah sini di sistem saya mata atau THT 1 itu nilai aku berapa.
Terus kalau tryout yang satu, kedua di kampus berapa, di berapa, salah berapa. Kalau tryout di mana itu berapa. Sering ikut tryout yang mungkin event-event gratis tryout gitu. Itu ikut-ikut aja biar kita tahu variasi soal. Jadi nggak kaget gitu loh tiba-tiba, oh kok ternyata soalnya bisa dibuat kayak gini ya. Mungkin gitu sih. Wah, keren banget, Dok. Berarti emang ada sejarahnya, Dok. Kenapa bisa sampai 14 jam Iya, sehari? Emang iya, waktunya sebulan ya, Dok, buat iya. ngejar itu. Keren banget sih, Dok. Sampai ikut 3 les berarti itu. Iya, aku ikut 3 bimbel gitu sih. Itu gimana, Dok, manajemen waktunya? Maksudnya setiap hari kah ada les Oh, gitu? enggak, kalau aku kan kayak kebetulan pas lesnya mulai itu kan aku masih koas ya. Hmm. Aku mau coba cicil tuh pada ulahnya nggak bisa gitu. Jadi ya udah aku lihat rekaman-rekamannya. Soalnya oh yang kalau buat review materi tuh aku ikut yang les ini itu lebih enak. Terus nanti buat tambahannya aku baca materinya dari yang les B. Terus buat tryoutnya, tesnya itu ya semuanya. Ya, Oh, keren Terus kalau banget. nge-review materi, karena keterbatasan waktu itu, aku kecepatan videonya itu 2 kali dan masak tim. Itu tetap masuk Dok, kayak gitu. Iya, nanti kamu akan merasakan kok kayak kecepatan normal itu udah nggak bisa lagi kayaknya harus. Berarti itu juga termasuk salah satu tips and trick ya, Dok. Iya. Itu nanti Emang skill bener. yang didapat setelah kamu mungkin koas karena nggak punya waktu kan kayak oh, Ya, Dok. Nih teman-teman Kaptens, banyak banget tadi tips and trick yang sebenarnya udah di-mention sama Dokter Dia. Salah satunya tadi ada harus tahu kapan kita eh, apa ya, kayak meleknya ya, Dok, waktu optimal Optimal. untuk belajar gitu. Soalnya eh, kadang juga, Dok, aku tuh kalau belajar kayak mau ngantuk kayaknya aku harus belajar, padahal itu sama aja kayak nggak masuk ya, Dok, ya. Jadi lebih baik kayak cari waktu optimalnya. Eh, Dok, mau nanya lagi nih, Dok. Selama sebulan ngejar itu, dokter sambil ngelakuin kayak hobi sampingan gitu nggak, Dok? Biar nggak terlalu jenuh, atau selama sebulan tuh benar-benar mentok di buku karena mau nggak mau bentar lagi UKM PPD gitu. iya sih kalau menjalani hobi kayaknya nggak bisa ya karena ya di guru itu kayak ada prioritas yang emang harus aku fokusin dulu gitu kan. Tapi ya aku manusia pasti capek, pasti suntuk gitu kan. Ya udah kalau misalnya suntuk atau capek kalau aku pakai tidur, ya udah mungkin belajarnya di luar sama teman. Kayak gitu sih. Tetap tetap lah butuh hiburan. Aku kalau udah stres itu aku sehari nggak belajar pernah sih. Udah itu aku pergi ke Istiqlal. Udah ini udah Hamin 7 itu kan. Ya, aku pergi ke Istiqlal aja. Aku udah gak mau belajar. Aku udah gak ngerti gitu. Berdoa aja berdoa udah. Tapi besoknya belajar lagi sih. Kalau lagi jenuh lebih baik kembali ke Allah ya, Dok. Iya betul. Kita punya kendala, Allah yang punya kendali. Yep. Insya Allah. Ya, dok, dokter tadi kalau nggak salah 1 bulan ya dok full itu. Ya, Nah, dalam dalam 1 bulan itu ada nggak sih tantangan terbesar? Maksudnya kadang-kadang kan kalau misalnya dalam rentan 2 sampai 3 bulan pun kadang ada beberapa orang yang mungkin ada fase-fase burnout terus jadinya nggak konsisten. Nah, dengan pengalaman dokter sendiri dengan 1 bulan, ada nggak tantangan terbesar dan cara ngatasin gimana biar tetap konsisten? mungkin tantangan-tantangannya itu kita kan nggak tahu ya dengan mungkin pressure yang besar itu kayak aku harus lulus dengan apa yang segini dengan sebanyak itu materi yang harus aku review itu kan jadi pressure di alam bawah sadar kita sendiri ya itu juga ketidakpastian akan tapi aku lulus nggak ya aku bisa nggak ya itu tuh yang sebenarnya bikin makin berat karena ketidakpastian itu tapi kan ya sebagai manusia kita tuh harus
ya udah ikhtiar aja, nanti kan hasilnya kayak gimana nanti ya itu takdirnya Allah. Terus tantangan yang besar lainnya mengatasi rasa malas dan rasa tidak yakin itu sih. Duh, gimana ya gitu. Aduh, nggak bisa nih. Terus apalagi kalau nilainya udah turun. Kan aku tryout di awal itu ya udah modal, ya udah ngerjain aja seingat-ingatnya. Terus bismillah cupnya gitu juga kan. Karena nggak tahu mungkin anak-anak tuh udah, ih temen aku udah nge-review semuanya nih, udah latihan soal sebanyak ini, sebanyak itu, sebanyak itu, sebanyak itu. Sementara aku aja berapa materi, belum ini tryout, aku belum belajar gitu kan. Itu juga tantangan sih untuk nggak ngelirik sana sini, yang penting fokus aja diri. Ya udah, goals kamu apa, targetnya misalnya jam sehari aku harus belajar berapa materi nih, terus harus ngerjain berapa soal nih, gitu sih. Hanya buat melawan diri sendiri. Oke, kalau gitu terus buat manage stresnya kayak gimana, Dok? Manage stresnya, ya udah jalanin aja, do your best gitu. Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja dulu, nanti bisa kok, nanti bisa kok. Sempat ya udah, kalau nggak nangis cerita ke temenku, aku nggak, aku nggak nangis nangis ya, kok susah ya ini, kok aku nggak paham-paham itu, sharing-sharing ke teman. Aku tuh harus tipe diulang dan konfirmasi gitu ya. Jadi misalnya ada hal nih, misalnya tentang materi anak, tentang infeksi itu, oh aku nggak hafal-hafal nih bedanya A B C D E itu, ya udah aku tanya ke temen, sebenarnya gampangnya gimana sih buat bedainnya, keywordnya yang mana gitu. Oh ya, dengan diskusi kayak gitu juga memudahkan untuk mengurai benang kusut di otak ini gitu. Jadi jangan berjuang sendirian aja, punya temen kok yang sama-sama berjuang gitu, bisa. Iya dok, kalau sendiri tuh kerasa berat banget. Tapi kalau sama teman-teman tuh kayak, oh ada juga yang bebannya sama kayak kita. Ya betul, harus punya temen belajar. Untuk saling berbagi beban. Bener. Boleh. Baik dokter Dea, Eh, kita tadi udah mengulik ya teman-teman Kapstens dari gimana dokter Dea selama klinik, koas, sampai akhirnya sekarang eh, finally jadi dokter ya dok. Amin. Oke dokter, sekarang karena kita sudah berada di penghujung podcast, sebelumnya mungkin boleh dokter untuk memberikan take home message untuk para kaptens atau kapsul listeners. Eh, Boleh dok. Wah, take home message-nya apa ya? Karena kita Gimana sendiri dokter? yang memilih jalan sebagai dokter ya, itu kan seperti masuk ke samudra yang kita nggak tahu ujungnya di mana, dalamnya seberapa, dengan menghadapi kompleksitasnya manusia, terus ilmu yang terus berkembang dan seluas itu. Jadi rasa tidak tahu, merasa kurang, itu tuh sangat wajar dan justru baik. Yang penting kita jangan terlalu menuntut diri sendiri yang sampai toxic trait gitu ke diri kita. Karena kita harus ingat kita tuh juga manusia. Tapi tetap di samping itu semua kita harus melakukan yang terbaik. Mungkin bisa bertanya ke diri sendiri, aku kalau sakit atau keluarga aku kalau sakit, misalnya berobat ke dokter yang kayak aku sekarang nih, aku mau nggak ya? Kalau jawabannya masih aku nggak mau deh, kayaknya aku nggak yakin, berarti ya udah, do your best lagi gitu, berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Terus aku tuh punya quotes yang sering aku tempel-tempel gitu kan, dia belajar aku gitu. Jadi start before you ready, karena sometimes you have to stop being scared and just go for it. Ya udah jalanin aja and stop doubting yourself, just do your best sampai mungkin beyond your limit. Ya udah jalanin aja, dan kita nggak cuma berkompetisi dengan teman atau gimana, itu tuh kompetisi dengan diri kita sendiri, melawan rasa ketidakyakinan, rasa malas, rasa ingin menyerah. Yang penting hang in there aja, kita yakin bahwa kalau kita melakukan yang terbaik itu pasti Allah sendiri yang akan menilai dan memberikan hadiah terbaiknya untuk kita gitu. Terus berbuat baik ke semua orang, attitude ke guru-guru kita, ke teman-teman kita, itu kelas, kakak kelas, konsulen, semuanya. Karena
ya kita nggak tahu kebaikan amalan apa yang bisa membantu kita gitu mungkin. Oke, makasih banyak dokter. Nah, teman-teman Kaptens, intinya dari tadi udah banyak banget di-spill sama dokter Dea. Dari awal juga selalu ditekankan kalau kita harus enjoy dan selalu tahu eh, porsi diri sendiri. Jadi jangan sampai toksik ke diri sendiri, do your best, selalu do your best. Kalau misalnya sampai ngerasa ada yang kurang, terus perbaikin terus. Jangan jangan toksik intinya. Oke, kasih banyak dokter. Ya, sama-sama dengan senang hati. Kasih banyak dokter, terima kasih atas ilmu, waktu juga yang udah dokter luangkan untuk sharing di podcast kita kali ini. Jujur dokter, dari awal kita ngobrol sampai akhir banyak banget insight dan inspirasi yang jelas aku ucapkan sama ya insya Allah pendengar-pendengar. Kasih banyak dokter Dea telah berkenan jadi narasumber kita. Ya, Untuk sama-sama dengan senang hati. terima kasih dokter. Ya, makasih banyak dokter. Um, dan oke, untuk capsule listeners jangan lupa untuk selalu pantengin dan dengerin podcast lainnya dan jangan lupa untuk selalu be Be active active with with Chip Cipta. Chipsa. Yeah. Yeay. Yay! Chipsa.